على كل نية صالحة بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Untuk selanjutnya menambah kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya anak-anak semua adalah calon-calon pemimpin bangsa, maka harus mengetahui sejarah. Untuk mengetahui sejarah kemerdekaan dan perjuangan, mari bersama kita menyanyikan lagu nasional, yakni mari bersama kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Hafal semua kan? Hafal Bapak, hafal. Ya, saya yang memimpin langsung. Ini nanti kalau yang memimpin salah satu dari kalian semua nanti jadinya rame. Maka saya sediakan semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, Halo Bandung, ibu kota. Halo, kota kenangan sudah lama tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Ya, terima kasih, semangat untuk nasionalis kita. Tepuk tangannya mana? Anak-anak semuanya luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, bahwasannya sudah disampaikan dari beberapa hadisnya. Yang pertama, alimu auladakum bihubbin nabi wa ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Ajarilah seluruh keluargamu, yakni untuk cinta kepada kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang ketiga, yakni untuk membaca Al-Quran. Kemudian ada hadis lagi yang terdahsyatkan daripada kita membaca Al-Quran, yakni Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Amin, amin, amin. Maka nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Selanjutnya yang ketiga, sebagai penguat untuk kita semuanya. Khairukum, masih ingat ada hadisnya? Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini, yakni adalah orang yang mau mengajar dan belajar Al-Quran. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yakni Al-Quran dan keistimewaannya. Kemudian mari bersama kita lihat materi yang akan Bapak sampaikan. Saya yakin seluruhnya umat Islam cinta Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berapa kitab di dunia ini? Ada yang tahu? Ada 4, Bapak. 4. Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu semua disempurnakan di dalam Al-Quran. Pada kesempatan hari ini adalah mempelajari tentang Al-Quran dan keistimewaan. Ya, kita lihat bersama-sama. Istirahat Bapak, bel. Iya. Iya. Ini tadi
Terlihat pada ini? Belum. Belum terlihat. Belum, Pak. Nah, sudah, Bapak. Loh, Banyak itu, ada Pak. umur kan gini kan. Sudah Lala. terlihat? Nah, Nah. sudah Dibuka terlihat. dulu, Bapak. Sudah terlihat yang apa? Belum dibuka. Salah yang Udah yang dibuka di di-share sini? salah, Bapak. Dimatikan dulu, Bapak. Oke. Sudah? Belum. Belum muncul? Belum. Gak usah gak apa-apa Bapak, ada LKS-nya ini. Iya. Belum muncul ini. Saya ketinggalan, Bapak. Oh ya. Dulu. Meningkat waktu, saya jelaskan langsung saja, mendengarkan saja. Ya, Bapak. Oke, Bapak. Nanti langsung kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tolong didengarkan dan disimak dengan penuh konsentrasi karena tidak melihat materinya. Ya. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang sejarah daripada Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Yakni hanya dengan Nabi yang paling sempurna, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jangka waktu kurang lebih selama 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tengah bertahanus, yakni menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada adalah haji perpisahan di mana Nabi Muhammad Rasulullah melaksanakan haji yang terakhir. Selanjutnya adalah periode turunnya Al-Quran. Periode turunnya Al-Quran yakni ada dua periode. Periode yang pertama yakni periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah, yakni beliau masih menetap di Makkah, gitu. Yakni berjumlah 86 surat diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira pada saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus. Itu yang pertama, periode pertama namanya adalah surat-surat di dalam Al-Quran yang namanya surat Al-Makkiyah. Dilanjutkan periode yang kedua, ya, periode Al-Madaniyah, yakni ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, yakni berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib, yakni nama lama kota Madinah. Yasrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwar. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah
ayat yang ketiga. Nah, itu adalah yang nanti yang pertama secara diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah periode turunnya Al-Quran. Selanjutnya pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun menganut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran wahyu terbaik. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, yakni Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Mari bersama kita sering-sering membaca Al-Quran. Ketika hati susah membaca Al-Quran, untuk menemukan sesuatu ketenangan dalam setiap hajat kita, mari selalu membaca Al-Quran. Kemudian disampaikan juga khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Maka sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mengajar dan mengajari dan mau belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, mari bersama kita lanjutkan, yakni bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran. Bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan dan menyusun semacam Al-Quran dan seluruhnya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menandingi untuk menyusun Al-Quran. Yang kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Ini terjadi semasa Nabi Muhammad sedang mendakwahkan Al-Quran. Banyak para penyair, banyak sekali para ahli syair untuk menantang kebenaran Al-Quran, menantang keindahan Al-Quran, tapi satu pun tidak ada yang bisa. Yang ketiga, menantang untuk menyusun 1 surah saja, tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti yang lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Maka satu pun orang tidak ada yang mampu untuk menandingi keindahan, tata bahasa, kemudian sejarah, bukti-bukti hukum, dan lain sebagainya yang ada di dalam Al-Quran sangat lengkap. Maka tidak satu orang pun yang bisa menandingi kehebatan, keagungan, serta keistimewaan Al-Quran. Tidak ada satupun orang yang bisa membuatnya untuk menandingi Al-Quran. Nah, selanjutnya nama lain daripada Al-Quran. Maksudnya Al-Quran bisa disebut sebagai apa? Yang pertama sebagai Alkitab, yakni berarti kitab atau buku yang selalu dibaca, yang selalu kita bawa kemana-mana. Yang kedua, yakni Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya
Al-Quran menerangkan secara jelas nama yang benar dan nama yang salah. Maksudnya apa? Al-Quran itu di dalam sejarah, kalau ada orang yang salah, pasti sesuai dengan hukum dan syariat Allah dibilang salah. Kemudian bagi orang yang benar, maka di dalam Al-Quran pun juga dinamakan benar sesuai dengan salah satu nama murid, yakni As-Shadiqul Amin. Nah itu, insya Allah itu Shadiq itu benar. Meskipun yang jelas tidak saya absen karena saya sudah hafal semua, sudah hadir, tidak saya absen. Selanjutnya, nah saya lanjutkan adalah zikr, berarti peringatan. Peringatan dikatakan azikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada manusia. Contohnya adalah ada ayat wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya adalah mari bersama kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, maka azab Allah akan lebih pedih. Maka selalu kita bersyukur. Coba bagaimana salah satu syarat bersyukur adalah membaca hamdalah. Bersama-sama kita buktikan alhamdulillahirabbil. Selanjutnya, Al-Quran juga bisa dinamakan Al-Huda, yakni berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Petunjuk bagi manusia untuk mendapatkan titel orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah. Nah, semua adalah petunjuk bagi kita semuanya. Dilanjutkan. An-Nur. An-Nur berarti cahaya. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Seperti dikatakan banyak para penyair-penyair dengan lagu Jawa, yakni Tonggo Ati, lima warnane. Yang pertama adalah moco Quran sama nani. Maka ketika hati kita sumpah, pikiran sumpah, segala sesuatu sumpah, itu Ananda Ikram itu sering sumpah, katanya sudah pernah lihat perang Badar itu. Nah, itu harus sering-sering membaca Al-Quran. Apa itu mahabbatan ini, sering-sering dibaca itu Ikram ya. Ya. Selanjutnya Al-Quran adalah sebagai Al-Bayyinah. Apa itu Al-Bayyinah? Al-Bayyinah berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa penjelas atau bagi suatu masalah. Al-Quran ada ayat-ayat yang namanya ayat muhkamat, yakni ayat-ayat menerangkan sebuah hukum. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Dalam Al-Quran itu ada. Waktunya. Bapak, kita istirahat, Bapak. Waktunya habis, sudah istirahat. Udah bel, oke. Kemudian bisa dipelajari untuk besok. Silahkan dipelajari isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan fungsi tujuan Al-Quran. Sebagai pelajaran nanti malam, silahkan untuk dipelajari dan kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang.
Ya, Baik, Allah. Pak. Sebelum saya Baik Bapak. Baik, saya Pak. tanya dulu kepada Ananda Ikrom. Hadir Bapak Coba selalu. dijelaskan itu makna ayat Al-Quran yakni nur. Gimana Bapak? Coba jelaskan Al-Quran juga bisa dinamakan An-Nur. Penjelasannya apa ya? Oh, cahaya an-nur, warna biru. Iya Bapak, cahaya itu maksudnya adanya Al-Quran bisa menerangi hati manusia. Nabiru buyutakum bi qiraatil Quran. Maksudnya Masya tidak Allah. lebih daripada itu, bahkan rumah-rumah atau ruangan-ruangan yang dibacakan Al-Quran insya Allah ada nurullah. Bahkan Al-Quran akan tembus dalam hati manusia, Bapak, seperti itu, untuk menjadi orang yang Allah, beriman. terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa dari Ananda Ikrom. Tepuk tangan dulu. Meskipun waktunya habis, Tepuk tapi tangan. sangat bermanfaat. Waktunya habis Bapak. Oke, terima Istirahat, kasih. Pak. Karena waktu sudah habis, itu sudah Capek, ditunggu video yang lain. Mari bersama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Kami hantarkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Semoga selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhiran wallah ma'afiq ila aqwamit thoriq sumaydina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ustadz Otong atas pencerahannya. Serasa mendengarkan pengajian malam Ahad gitu ya. Iya. Hingga kemudian kita menjadi terlena, tidak ada yang bertanya kecuali di akhir waktunya sudah habis. Baik, tapi nanti mungkin Ustadz Luar biasa Pak di Gus. kelas mungkin metode pembelajaran aktif ya, atau active learning mungkin juga bisa dioptimalkan agar artinya ada evaluasi, ada macam-macam dan seterusnya. Dan mudah-mudahan begitu itu. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan maslahat semuanya. Dan Amin. sekali lagi kita kasih applause untuk Ustadz Mas Rokan. Alhamdulillah. Baik.